Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salda Wayu, absen 24 dari kelas E3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang project UAS yang saya buat, yaitu Female Daily. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi yang saya buat. Apabila sudah memiliki akun, tinggal memasukkan email dan password yang sudah dibuat, kemudian tekan button login. Apabila belum memiliki akun, kita menekan button sign up. Kemudian mengisikan email dan password yang diinginkan. Kemudian tekan button create account. Setelah kita melakukan register atau login, maka akan masuk ke halaman home. Ini merupakan halaman home dari aplikasi saya. Apabila ditekan about, maka akan muncul halaman about us. Ini untuk halaman makeupnya, skincare, fragrance, dan review. Apabila kita ingin mengetikkan review, make up, kemudian tekan button add review, maka akan muncul di form ini. Kemudian juga muncul tanggal dan waktu real time saat ini. Kemudian review ini juga bisa dihapus, tinggal menekan tanda X yang ada di pojok sini. Kemudian juga ini ada button logout, maka akan kembali di halaman yang pertama tadi. Penjelasan kode dari aplikasi yang saya buat. Untuk yang pertama ada out.js, kemudian ini ada if pending. Ini merupakan loading mengarah ke home apabila kita berhasil login atau register. Ini merupakan code dari halaman home. Ada title Female Daily untuk ini, customer service. Kemudian ini untuk pindah ke halaman home, about, makeup, skincare, fragrance, dan review. Misal kita tekan about, maka akan masuk ke halaman about. Apabila tekan makeup, maka akan masuk ke halaman makeup. Apabila tekan skincare, maka akan masuk ke halaman skincare. Apabila tekan fragrance, maka akan masuk ke halaman fragrance. Dan apabila tekan review, maka akan masuk ke halaman review. Kemudian function home, image src tl.png ini untuk gambar ini. Terus kemudian ini untuk menampilkan gambar ini dan tulisan makeup ini. Skincare ini, fragrance gambar ini. Kemudian tl2.png ini untuk ini editor choice. Kemudian ada tulisan welcome to Female Daily. Ini merupakan code dari halaman about. Ini untuk menuliskan about us seperti ini. Kemudian ini ada gambar about.jpg, gambar ini. Kemudian tulisan ini berada di code yang bagian ini. Merupakan code dari halaman makeup. Di sini ada artikel makeup untuk menampilkan tulisan makeup ini. Kemudian ini ada di bagian ini. Kemudian ini dan seterusnya. Ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini code dari halaman skincare. Ini untuk menampilkan tulisan title skincare. Kemudian ini untuk menampilkan gambar.
Di sini saya menambahkan 6 gambar. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini halaman quote dari halaman fragrance. Sama seperti halaman makeup dan skincare, di sini saya hanya cuma mengganti di bagian ini, diganti fragrance, terus kemudian di title-nya, dan mengganti gambarnya. Dan juga mengganti di bagian export ini menjadi fragrance. Kemudian ini merupakan code dari halaman review. Di sini untuk menambahkan datanya untuk masuk ke database. Kemudian di sini ada add note, remove note. Kemudian ini untuk tampilan. Headernya di sini saya menuliskan review. Kemudian note body ini merupakan mengambil dari Node.js. Kemudian di sini ada note content yang untuk mengarahkan ke note form. Kemudian ada note ID, key, dan remove note. Terus kemudian note footer ini merupakan untuk menjalankan button add note-nya. Halaman config.js ini merupakan config dari database yang ada di Firebase yang kita buat. Jadi kita tinggal mengcopy yang ada di Firebase untuk dipindah ke config.js ini. Lanjut ke halaman login. Di sini untuk mengambil autentikasi dari email dan password. Kemudian ini untuk tampilannya. Ada tulisan login to your account, kemudian ada form email dan password. Ada button login dan button sign up. Lanjut ke sign up. Di sini untuk tampilannya. Ada 2 form yaitu email dan password. Kemudian ini ada button create account. Jika kita berhasil melakukan create account, maka akan masuk ke halaman home. Lanjut ke app.js. Di sini untuk home-nya saya melakukan private root. Jadi kalau kita belum melakukan register atau login, kita tidak bisa mengakses ke halaman home. Jadi yang bisa diakses pertama kali hanya di halaman login dan sign up. Untuk private root, untuk user bila masuk ke halaman home sesudah login atau register. Kemudian Node.js. Prototypes ini untuk fungsi merubah suatu data. Kemudian display ini untuk mengeluarkan current time, yaitu tanggal dan waktu saat ini saat menginputkan data. Kemudian note content. Note content ini untuk menginputkan datanya. Kemudian ini untuk menghapus. Di render ini untuk tampilannya. Ini untuk menghapus. Kemudian ini untuk menampilkan data yang sudah diinputkan tadi dari isi yang diisikan tadi. Kemudian di state date ini merupakan tanggal tadi yang current time itu. Lanjut ke not found. Di sini ada di state in content. Ini merupakan ini, jadi masih di set kosong. Kemudian handle user input ini untuk user bisa menginputkan datanya.
kemudian ada logout. Write note ini untuk menambahkan note ke note form. Apabila kita tidak mengisikan kemudian kita tekan button add, maka akan muncul peringatan error not empty. Apabila kita sudah menginputkan data, maka akan kembali kosong. Jadi seperti ini. Maka ini akan kembali kosong setelah kita menginputkan data ini. Terus lanjut, ini untuk tampilannya ada button add review, terus ada sign out dan button logout. Jadi penggunaan Firebase ini untuk menyimpan review yang kita add tadi, dan saat user melakukan registrasi maupun login. Jadi misalnya kita melakukan register, coba 1@gmail, maka akan masuk di Firebase ini. Di sini saya menggunakan database-nya real time. Nah, ini sudah masuk coba 1@gmail.com dan juga masuk di halaman autentikasi ini. Nah, ini. Oh ya, untuk yang di halaman config.js itu API-nya berasal dari ini. Nah, berasal dari ini. Jadi ini dikopi untuk di halaman config.js-nya. Nah, ini untuk autentikasi yang di database-nya. Terus kemudian Firebase database ini untuk mengupload emailnya ke database real time. Nah, jika berhasil melakukan register, maka datanya tersebut akan terupload ke database real time-nya. Sedangkan untuk di login yang diambil autentikasinya, bukan database real time-nya. Kemudian untuk data yang di review ini, kalau misal coba review, kemudian ditekan button add, akan muncul di di note form ini, dan juga muncul di Firebase. Di bagian note, nah ini, coba review. Jadi penyimpanan di Firebase ini untuk user dan add review itu tadi sendiri.